Semua orang bilang kalau kamu mau mental kuat, harus lakuin hal-hal yang susah. Tapi itu salah. Susah aja tuh nggak cukup. Kamu bisa olahraga tiap hari, kerja keras tiap hari, survive situasi berat tiap hari, dan mental kamu tetap nggak kemana-mana. Karena yang bikin otak kamu tumbuh bukan seberapa susah sesuatu itu, tapi seberapa besar kamu benci ngelakuinnya. Nah, ada satu bagian otak yang neuroscientist sekarang sebut sebagai the seat of the will to live, yang mengecil setiap kali kamu menghindari hal-hal yang gak mau kamu lakuin. Dan dia tumbuh setiap kali kamu tetap ngelakuin meskipun kamu benci. Hai, namaku Nindya, aku 16 tahun di dunia corporate, kerja di bawah bos-bos yang challenging, ngerjain project yang aku benci, tapi harus tetap deliver. Dan dari sana aku belajar satu hal yang gak pernah diajarin di sekolah manapun. Mental yang kuat itu bukan karakter, itu kebiasaan. Dan di video ini kita akan bahas pertama gimana cara kerja otak kamu waktu kamu dipaksa lakuin hal yang kamu benci. Yang kedua, kenapa tanpa sadar kamu justru melemahkan mental kamu setiap hari. Yang ketiga, kebiasaan apa aja yang bisa kamu ngelakuin untuk mulai melatihnya. Gimana cara kerja otak kamu waktu kamu memaksa ngelakuin hal yang kamu benci. Nah, aku mau mulai dari sesuatu yang bikin aku sendiri kaget waktu pertama kali tahu. Jadi ada penelitian, dan ini bukan studi yang di tikus ya, ini studi pada manusia yang nunjukin bahwa ada satu bagian otak yang bisa tumbuh dan mengecil tergantung dari kebiasaan kamu sehari-hari. Namanya emang agak ribet, anterior mid-cingulate cortex. Tapi gampangnya ini adalah pusat willpower kamu, atau pusat tekad kamu. Nah, Dr. Andrew Huberman, neuroscientist dari Stanford, ngebahas ini cukup panjang lebar di podcastnya. Yang temuannya itu interesting banget. Bagian otak ini tuh lebih besar pada atlet, lebih besar pada orang yang umurnya panjang sampai 90 tahunan ke atas, dan secara konsisten dia lebih besar pada orang yang terbiasa menghadapi hal yang mereka nggak mau hadepin. Tapi bukan sekedar hal yang susah, by the way ya. Ini spesifik hal yang kamu benci, tapi tetap kamu lakuin. Nah, Huberman kasih juga contoh yang gampang. Kamu pasti tahu sekarang lagi rame banget tren cold plunge atau ice bath. Banyak atlet, artis, orang-orang yang obses sama kesehatan yang rutin nyobain si ice bath ini. Nah, katakanlah kamu suka dingin dan kamu rutin ice bath tiap pagi, bagian otak itu nggak akan tumbuh sama sekali. Tapi kalau kamu benci sensasi dinginnya, panik tiap kali kamu mau masuk, dan kamu tetap lakuin, itu yang bikin dia berkembang. Jadi ini bukan soal seberapa keras kamu usaha, ini adalah soal gesekan atau friction antara apa yang kamu mau dan apa yang kamu tahu harus dilakukan. Dan kamu tetap memilih yang kedua. Dan sebaliknya, setiap kali kamu menghindari hal yang gak kamu mau, bagian otak itu pelan-pelan mengecil tanpa kamu sadarin. Dan ini juga jujur yang bikin aku mikir ya, kalau efeknya segede ini, kenapa sih masih banyak dari kita yang justru tanpa sadar melakukan kebalikannya tiap hari? Kenapa tanpa sadar kamu mungkin lagi melemahkan mental kamu tiap hari? Nah, coba jujur ke diri sendiri sebentar. Ya kemarin misalkan, berapa kali kamu menunda sesuatu yang gak mau kamu lakuin? Berapa kali kamu pilih kerjaan yang enak dulu, terus yang beratnya jadi nanti? Dan berapa kali kamu scroll handphone dulu sebelum mulai hal yang sebenarnya harus dikerjain? Nah, masing-masing itu kelihatannya gak ada apa-apanya, dan itu wajar banget. Tapi otak kamu tuh jadi mencatat semuanya, dan setiap kali kamu milih untuk menghindar, otak kamu tuh jadi belajar bahwa kalau kamu nggak mau, ya nggak usah dikerjain. Masalahnya, lama-lama itu jadi kebiasaan. James Clear di Atomic Habits menyebut ini sebagai identity-based behavior. Which is setiap kali ada pilihan kecil yang kamu buat, itu adalah semacam voting untuk orang seperti apa kamu itu. Setiap kali kamu kabur dari ketidaknyamanan, kamu lagi nge-vote untuk identitas, aku adalah orang yang nggak tahan hal berat. Nah, nggak ada kan yang mau jadi orang kayak gitu. Tapi banyak yang nggak sadar mereka tuh lagi melatih diri mereka ke sana lewat pilihan-pilihan kecil yang kelihatannya nggak penting. Nah, jujur aku sendiri pun pernah ngalamin ini. Ada satu project yang dulu aku benci banget karena banyak banget stakeholdernya dan susah diajak align. Progresnya juga lambat dan rasanya kayak gak ada ujungnya. Nah, insting pertama aku adalah aku bilang ke bos aku minta dikasih project yang lain dan biarin ini orang lain yang ngerjain. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya jadi nggak bisa dan aku jadi tetap kerjain. Dan yang aku pelajarin bukan dari project itu sendiri, tapi dari fakta bahwa aku bisa nggak kabur dari sana. Nah, ada satu atlet endurance namanya David Goggins. Aku nggak yakin sih kalian pada tahu apa enggak, tapi dia terkenal banget di luar negeri karena pencapaiannya yang ekstrim dalam hal ketahanan fisik dan mental. Dia bilang sesuatu yang nyantol banget buat aku, bahwa kekuatan mental itu nggak dibangun di momen besar yang dramatis, tapi di momen kecil waktu kamu mau berhenti, tapi akhirnya kamu nggak jadi berhenti. Nah, kalau ini yang sebenarnya terjadi, pertanyaannya, apa yang bisa kita lakuin secara konkret? Karena knowing is one thing, tapi tanpa kebiasaan yang tepat, semuanya cuma jadi informasi yang lewat.
kebiasaan yang bisa mulai melatih mental kamu. Nah, mulai dari kebiasaan pertama, yaitu mulai hari dengan hal yang paling kamu hindarin. Bukan yang paling susah ya, yang paling kamu males ngelakuinnya. Karena itu dua hal yang berbeda. Nah, psikolog Roy Baumeister ini punya riset soal sesuatu yang dia sebut dengan ego depletion. Intinya, willpower atau semacam kemauan keras kita, itu tuh kayak baterai yang paling penuh di pagi hari dan terkuras sepanjang hari. Jadi kalau kamu nunda hal yang berat ke sore, kemungkinan besar nggak akan kejadian. Again, bukan karena kamu males, tapi karena energi mental kamu udah habis duluan buat hal-hal lain. Contoh buat aku pribadi ini adalah olahraga buat ngelatih kardio, di mana heart rate itu jadi tinggi terus. Aku biasanya suka strength training karena ya aku suka angkat-angkat bebannya dan juga heart rate itu nggak pernah spike sampai tinggi terus. Tapi ngelakuin HIIT atau high intensity interval training, semua itu tuh berasanya nyiksa banget buat aku. Tapi justru karena aku benci, aku lakuin dulu sebelum otak aku tuh sempet cari alasan skip. Dan setiap kali selesai, aku tuh udah menang 1 ronde sebelum hari beneran dimulai. Jadi kamu coba pikir-pikir sendiri, apa satu hal yang paling sering kamu tunda? Itu yang harusnya jadi hal pertama yang kamu kerjain besok pagi. Kebiasaan kedua, ganti cara kamu ngomong ke diri sendiri. Ini yang paling gampang dimulai dan paling kadang sering diremehin. Ada buku judulnya Mindset yang nunjukin lewat penelitiannya bahwa cara kamu nge-framing sesuatu ke diri sendiri itu literally ngubah cara otak kamu merespon challenge atau tantangan. Orang yang bilang aku nggak bisa, otaknya berhenti nyari solusi. Tapi orang yang bilang aku bisa, otaknya tetap bergerak. Meskipun dia sebenarnya nggak suka atau nggak mau. Nah, waktu aku lagi punya bos yang paling challenging dalam karir aku, jujur tiap Senin pagi otak aku tuh selalu bilang aku nggak kuat untuk ini. Dan aku belajar untuk ganti kalimat itu dengan aku bisa ngadepinnya. Nah, mungkin ini kelihatannya nggak seberapa, tapi itu yang lumayan mengubah cara aku masuk ke situasi itu tiap minggunya. Kebiasaan ketiga, bangun sistem, bukan sekedar niat. Nah, kalau kamu udah nonton video-videoku yang lain, aku tuh sering bahas bahwa motivasi itu nggak bisa diandalin. Dan ini emang cara kerja otak kita. Di bukunya Tiny Habits, BJ Fogg juga bilang bahwa perubahan yang bertahan itu nggak datang dari motivasi tinggi, tapi dia datang dari sistem yang tetap jalan, bahkan waktu motivasi kamu tuh lagi nol. Nah, bedanya gini, kalau kamu cuma punya niat, aku mau lebih disiplin, itu bergantung pada perasaan kamu hari itu. Tapi kalau kamu punya sistem, misalnya setiap Senin, Rabu, Jumat, jam 7 pagi, aku mau ngelakuin hal ini, dan tanpa negosiasi, kamu jadi nggak mengandalkan perasaan kamu. Nah, James Clear bilang hal yang sama di Atomic Habits, bahwa kamu nggak akan naik ke level setinggi impian kamu. Kamu cuma akan sekuat sistem yang kamu bangun. Jadi bukan apa yang mau aku capai, tapi sistem apa yang aku punya untuk tetap jalan bahkan di hari aku paling nggak mau. Kebiasaan keempat, latih jeda antara trigger dan respons. Nah, kamu contohnya pernah nggak sih ngomong sesuatu yang langsung kamu sesalin 2 menit kemudian? Nah, ini tuh bukan soal karakter, tapi ini soal kebiasaan. Nah, di buku Emotional Intelligence ini dibilang bahwa salah satu kemampuan paling crucial yang membedakan orang yang bisa bertahan di tekanan tinggi dari yang enggak, itu bukan seberapa pintar mereka, dan juga bukan seberapa kerja keras mereka, tapi seberapa baik mereka bisa mengelola jarak antara emosi dan tindakannya. Jadi di antara sesuatu yang terjadi dan cara kamu meresponnya, selalu ada ruang, dan ruang itu yang bisa kamu latih. Dan latihannya juga nggak complicated. Misalnya, waktu ada sesuatu yang bikin kamu mau langsung bereaksi, yang mau itu ada email yang bikin kesel, feedback yang nggak enak, keputusan bos kita yang nggak masuk akal, di situ kamu stop, ambil nafas, hitung sampai 5 atau bisa juga sampai beberapa menit tergantung konteksnya, baru kamu respon. Nah, 5 detik atau beberapa menit itu yang memisahkan reaksi impulsif dan reaksi yang kamu lakukan secara sadar. Dan semakin sering dilatih, ini bakal semakin natural, bahkan di situasi yang makin berat. Tapi ada satu hal yang aku sengaja simpan di bagian paling akhir, karena ini yang paling sering bikin semua usaha tadi berhenti di tengah jalan, dan justru waktu kamu udah mulai ngerasa berhasil. Ini yang terjadi waktu kamu mulai merasa nyaman. Kamu inget kan soal bagian otak yang tumbuh dari ngelakuin hal yang kamu benci? Nah, ada satu hal yang Andrew Huberman tekenin, dan ini yang sering kelewat. Begitu sesuatu yang tadinya kamu benci jadi terasa biasa, efeknya tuh berhenti. Otak kamu tuh udah nggak dapat friction atau gesekan yang sama, dan tanpa friction itu nggak akan ada pertumbuhan. Dan ini sebenarnya nyambung sama konsep yang disebut dengan growth mindset, atau pola pikir bahwa kemampuan kamu tuh bukan sesuatu yang fix, tapi sesuatu yang terus bisa berkembang.
Nah ini tuh kadang sering disalahpahamin karena growth mindset tuh bukan berarti selalu positif atau selalu semangat. Artinya yang sebenarnya itu adalah kamu nggak berhenti mencari ketidaknyamanan yang baru. Bahkan waktu yang lama udah terasa gampang. Jadi kalau dulu kamu takut ngomong di depan orang banyak misalkan, dan sekarang udah nggak takut lagi, itu emang pencapaian yang luar biasa. Tapi rasa nyaman itu atau biasanya kita sebut dengan comfort zone adalah tanda bahwa saatnya mencari ketidaknyamanan yang berikutnya. Nah kebiasaan yang dulu berat sekarang udah jadi rutin kamu. Jadi next-nya adalah saatnya untuk naikin levelnya. Karena kekuatan mental bukan sesuatu yang kamu capai sekali terus udah selesai. Dan justru orang-orang yang paham ini ya kelihatan berbeda dari kebanyakan. Bukan karena mereka nggak pernah takut atau nggak pernah benci sesuatu, tapi karena mereka nggak pernah berhenti bergerak ke hal yang nggak nyaman. Atau mereka selalu nggak nyaman ketika mereka ada di comfort zone mereka. Jadi kalau ada satu hal yang kamu bawa dari video ini, kamu nggak perlu mulai dari hal yang besar, nggak perlu perubahan drastis, tapi mulai dari satu hal yang selama ini kamu tunda, yang kamu tahu harusnya dilakuin tapi mungkin kamu nggak suka ngelakuinnya. Karena setiap kali kamu nggak kabur dari itu, ada bagian di otak kamu yang tumbuh, yang membuat mental kamu tuh semakin kuat. Dan kalau video ini relate, share ke satu orang yang kamu rasa lagi butuh denger hari ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau kamu mau lanjut bangun kebiasaan yang bikin hidup kamu naik level, kamu bisa klik video berikutnya. Di situ aku bahas langkah-langkah kecil lain yang bisa kamu mulai hari ini juga.